Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 6 serangan catur di pembukaan D4 dengan menang cepat, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di serangan yang pertama, di mana D4 dan G6. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan modern defense, di mana hitam berencana untuk menggunakan fianchetto gajah gelapnya dan kuda ke C3 dan gajah G7, juga langsung menyerang di diagonal sayap menteri E4. Nah, teman-teman, di seperti ini juga putih lebih diunggulkan perkembangan perwira, gajahnya dua-duanya langsung aktif. Kuda ke C6 menyerang pion D4 dan kuda ke F3 juga melindungi pion, dan E5 dan juga menambah tekanan buat pion D4, maka kuda ke D5 dan pion pukul pion, gajah G5 menyerang menteri. Kuda G ke I7 menutup, maka kuda pukul pion. Nah, teman-teman, di seperti ini sepintas kita mengorbankan perwira kita. Nah, apabila dijawab dengan kuda pukul kuda, maka gajah pukul kuda. Nah, di seperti ini juga menteri hitam terjebak dan kuda pukul menteri dan raja pukul kuda. Nah, teman-teman, di seperti ini juga kalian sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah sebelumnya. Nah, di poin seperti ini, apabila dijawab dengan gajah pukul kuda, maka simpel saja teman-teman, menteri pukul gajah juga mengorbankan satu perwira kita. Dan apabila menteri kita diterima dengan kuda pukul menteri, maka kuda ke F6 skak, raja ke F8 dan gajah ke H6 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-8. Nah, di pos seperti ini, apabila dijawab dengan rokade pendek, maka kuda ke F6 skak, raja ke H8 dan kuda G4 juga open skak. Dan apabila pengorbanan kita diterima lagi dengan kuda pukul menteri, maka gajah ke F6 skak, raja G8 dan kuda ke H6 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah, di pos seperti ini, apa jadinya bila F6? Maka gajah pukul pion skak dan beteng pukul gajah dan menteri pukul beteng skak, raja G8 dan kuda ke H6 skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11, di mana di posisi seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan raja G8, masalahnya kuda ke H6 juga skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah, teman-teman, di serangan yang kedua ini, di mana D4, G6 juga sama variasi modern dan kuda ke C3 dan gajah G7. E4 juga mengaktifkan gajah, D6 juga untuk mensupport pendorongan pion E7 ke E5 dan gajah ke F4 untuk mencegah pendorongan pion E5. C6 terlebih dahulu mengaktifkan menteri dan menteri ke D2. Menteri ke B6 juga mengancam pion 2 kali. Dan ancaman keduanya tidak dapat kita selamatkan bersamaan, teman-teman. Kuda ke F3 untuk melindungi pion D4 dan menteri pukul pion, sekaligus mengancam beteng. Beteng ke B1 mengancam menteri, menteri ke A3. Dan gajah ke C4 juga mengancam pion lemah F7, menteri ke A5. Dan jelas teman-teman, di pos seperti ini kelihatannya hitam sangat diunggulkan perkembangan perwira, di mana menteri tersebut itu sangat bebas, leluasa dalam menyerang dan juga bertahan, teman-teman. Nah, di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan rokade pendek E5 untuk menawarkan pertukaran pion, maka pion pukul pion, pion pukul pion dan menteri ke D6. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di pos seperti ini ada perwira kita yang kita gratiskan.
Dan apabila dijawab dengan menteri pukul kuda, maka simpel saja beteng B ke D1. Juga ancamannya skakmat teman-teman. Gajah ke D7. Untuk memblokir jalur menteri, maka gajah pukul pion skak. Raja pukul gajah dan kuda G5 skak. Raja ke E8 dan beteng F ke E1. Dan pion pukul gajah dan E5. Kuda ke E7, maka E6 juga mengancam gajah. Gajah pukul pion, maka menteri ke D8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah di langkah yang ke-11 ini, apabila dijawab dengan pion pukul gajah, maka E5 juga memblokir jalur gajah dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, tipe seperti ini sementara putih kalah 2 perwira. Dan beteng B ke D1 jelas ancamannya skakmat, menteri ke A5. Dan jelas ini juga untuk menjaga petak D8 yang akan ditempati oleh menteri putih. Kuda G5 terlebih dahulu mengancam pion lemah F7. Dan kuda ke E7 teman-teman. Dan tipe seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul pion skak. Raja ke F8, maka menteri ke D8 skak. Dan ini adalah langkah paksa menteri pukul menteri. Dan beteng pukul menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah di langkah yang ke-14 ini, apabila gajah ke E6 mengadu gajah, maka gajah pukul gajah, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion skak. Kuda ke E7 menutup, maka menteri ke F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14 lagi. Nah di pos seperti ini, apabila dijawab dengan kuda ke H6 juga mengawal pion F7, maka beteng F ke E1. Dan jelas untuk mensupport pion E5 untuk maju ke E6. Dan gajah F8 mengancam menteri ke F6 juga mengancam beteng G8, maka gajah pukul pion skak. Dan kuda pukul gajah dan menteri pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah teman-teman, di serangan yang ketiga ini dimana D4 F5. Dan ini adalah yang dinamakan do defense. H3 terlebih dahulu, kuda ke F6 dan G4. Juga menawarkan pertukaran pion. Dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Dan kuda pukul pion, menteri ke D3. Dan jelas untuk mengancam pion lemah di petak H7 2 kali. Kuda ke F6 kembali untuk melindungi pion H7, maka beteng pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan beteng pukul beteng, maka menteri G6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang ketiga. Sekarang kita masuk di serangan yang keempat. Nah teman-teman, di serangan yang keempat ini dimana D4 dan C5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Benoni defense. Dan E4 dan pion pukul pion dan C3, pion pukul pion dan kuda pukul pion G6, dan akan mengaktifkan gajah gelap hitam dan gajah ke C4 mengancam pion lemah F7, gajah G7 dan kuda ke F3. Dan jelas teman-teman, di poin seperti ini putih akan berencana untuk memasukkan pion E4 ke E5 untuk memblokir jalur gajah. D6 terlebih dahulu untuk mengawal petak E5, maka E5 masih tetap E5 teman-teman. Dan pion pukul pion dan gajah pukul pion skak. Nah di poin seperti ini dipastikan menteri hitam akan kita dapatkan. Dan raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ketujuh. Nah di langkah yang ketujuh ini, apabila dijawab dengan gajah pukul pion misalnya, maka kuda pukul gajah dan pion pukul kuda. Dan gajah pukul pion skak. Dan jalan satu-satunya buat raja hitam yaitu adalah raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Hasilnya tetap sama. Putih diunggulkan kualitas perwira menteri teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang keempat. Sekarang kita masuk di serangan yang kelima. Nah teman-teman, di serangan yang kelima ini dimana D4, D5 dan E4.
Dan ini yang dinamakan Blackmar Gambit teman-teman. Dan pilihan pukul pion, kuda ke C3 mengancam pion E4 dan kuda ke C6. D4 mengancam kuda ke E5 dan menteri ke D4 mengancam kuda G6 dan gajah ke B5 skak, dan C6 menutup dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini kita mengorbankan menteri kita lagi, dan apabila pengorbanan kita diterima dengan menteri pukul menteri, maka pion pukul pion open skak dan sekaligus mengancam gajah serta beteng teman-teman. Raja ke D8, maka pion pukul beteng juga promosi menteri teman-teman. Nah di pos seperti ini teman-teman, putih sudah diunggulkan satu perwira beteng dan juga perkembangan perwira juga dan serangan juga putih lebih diunggulkan. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kelima. Sekarang kita masuk di serangan yang keenam ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di serangan yang terakhir ini di mana D4, D5 dan E4 dan pion pukul pion, kuda ke C3 dan kuda ke F6 melindungi pion F3 dan pion pukul pion dan menteri pukul pion, dan menteri pukul pion gajah ke E3 menyerang menteri, dan menteri ke H4 cekak dan G3 menutup, dan menteri ke B4 menyerang pion lemah B2 dan rokade panjang. Nah teman-teman, di bawah seperti ini kita dengan sengaja membiarkan hitam menyerang perwira kita, dan apabila itu terjadi gajah G4 menyerang menteri dan secara tidak langsung menyerang beteng teman-teman, maka di bawah seperti ini juga kalian bisa menjawab dengan kuda ke B5 pengorbanan satu menteri, dan apabila pengorbanan kita diterima dengan gajah pukul menteri mengancam kedua beteng, maka kuda pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, saya persilakan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.